Sekarang bagian belakang nih. Bapak telah di bagian nahan. Gitu. Makanya tadi kan minimal 3 atau 4 orang. Ya kain kan dia tetap terjaga auratnya. Terus punten bagian dukun di cebok dibersihkan. Tos di kanan kiri. Justru kan terus makanya tadi yang tugas nutup kain, wayahna nutup kain wae gitu. Pakai kain tong atul hayung ngiring baju. Agar terjaga auratnya. Makanya bagian belakang, pas bagian ini dikodok ya. Dikodok sami gitu. Ya. Maka ayeuna sebelah kiri, Pak. Badan sebelah atas dulu, Pak, atas dulu. Ya, atas. Badan sebelah kiri, atasnya dulu, Pak. Ya, atasnya dulu. Tahu kan dibalik. Enggak mau tutup mau. Kemudian bagian kelamin juga dibersihkan. Ya. Terus dibalikan badannya, Pak. Kaki itu kena tekuk. Bager ya. Gitu ya, bersihkan. Bagian untuk kain payah kan aja kain. Gitu. Bagian di bajuan. Baru memandikan seluruh jasad. Makanya saya lebih memberikan anjuran pakai sabun itu pas memandikan seluruh jasad. Pas badan sebelah kanan kiri mah maka cari heula. Oh iya. Jadi bersihan heula ya. Tapi boleh atau tidak boleh ya. Jadi hukumnya apa? Boleh dari mulai mencuci badan kanan atas bawah lalu kiri atas bawah. Maka ayeuna seluruh tubuh dari mulai kepala sampai kaki diguyur, Pak. Dibakar bae kumaha cara dibakar. Gitu ya. Dibersih, terus balik di sabunan, Pak. Di sabunan. Udah kalau begitu, tinggal diguyur kebersihan sabun tadi. Bersihan di gitu kayak Pak. Ya maka tinggal cari kampus kayak ibakan. Pakai selang memang lebih mudah, tapi ya kalau bisa dihalangi dengan tangan kiri biar tidak terlalu keras airnya. Terus beres. Nah, kalau sudah selesai itu hitungannya berarti memandikan yang pertama. Ulangi lagi dari awal sampai 3 kali. Sudah dirasa kesan bersih, maka selesai memandikan baru diguyur ku air yang sudah dicampur dengan kapur baru. Jelas Pak Bu? Nah, apakah mesti dikeramasi? Ini cukup dicuci. Kalaupun mau pakai sabun silakan, pakai sampo silakan. Dan kalau jenazah mau di rebonding gitu. Jadi ku sabun cairmu tadi mangga atau rapi khusus sampo rambut juga silakan. Jadi pokoknya pas memandikan aku mau kurang ibah gitu ya. Kadang bersih we. Bagian kepala disela-selati gitu ya, bagian tangan seperti antara jari juga dibersihkan ya, disela-selati gitu ya. Nah, bagian kaki juga sama. Punten bagian-bagian yang ada lekukan seperti daerah punten itu belakang dalamnya. Nah, terus sikut. Nah, ini ya. Jadi kadang sering terlupakan. Terus bagian palangkakan juga dibersihkan. Gitu. Maka dari dia pertolasan merasa tacan orang mengkafani. Ya maksud. Maka yang ada makanya nggak dia makan. Kayak katenter kalau misalnya bingung gunting kan udah. terus bahkan harusnya memang dicabut. Harusnya dicabut alat-alat medis itu, dicabut. Baru nanti bagaimana kalau keluar terus umumnya kalau sudah meninggal tidak akan keluar. Ya. Karena kan seperti peredaran darah dan lain sebagainya sudah berhenti. Nah, tinggal bagian itunya ditutup dengan kapas lebih tebal. Gitu. Jadi pas beres kain bakar, pada di kain kafanan, bagian yang dengan apa itunya ditutup dengan kapas. Ambil dokter daya guntingnya gitu. Ya, bisa. Tapi tas ngandung kan ya tante. Saya memang dilepas saja. Bingungnya. Atau ngandung kan di kainnya ada gitu. Memang baiknya nanti koordinasi dengan pihak dokter, karena kan mereka yang lebih tahu masalah SOP-nya ya. Jika nanti dicabut,
Biasanya kalau sudah meninggal semua pasti dicabut, semuanya dicabut, alat-alat medis pasti dicabut. Seperti kalau wanita spiral itu nggak bisa misalkan. Ya kalau tidak memungkinkan nggak perlu. Kalau memungkinkan silakan. Contoh simpel contohan, Ustaz pami ngangge gigi palsu, kumaha ada sakirana sesah gitunya tidak memungkinkan terkena dicabut. Tapi pami gigi palsu emas gitunya. Nah, minta keridoan keluarganya kan nanti itu jadi waris itu. Kan jadi harta peninggalan gitu ya. Asal ridho keluarga anak emas ngilu dikubur. Nah, kecuali kalau memungkinkan dicabut, kalau tidak memungkinkan ya biarkan. Sehingga nu dibehal gitu nya pami sesat dicabut akeun mantap. Nah, gitu kalau memungkinkan atau dicabut silakan dicabut. Situasi kondisi. Nah, itu. Baik, kita lanjut Pak Bu. Nah, setelah tadi selesai dimandikan ya. Nah, ini guyur tuh air kapur terus dari mulai kepala Pak. Dari mulai kepala sampai kaki harus kena ya. Nah, nanti efeknya apa? Jasadnya akan lebih dingin. Dan itu menjaga agar jasad tidak cepat bau atau tidak berbau busuk. Nah, kalau sudah selesai seperti itu, maka selesai memandikan. Nah, tinggal dikeringkan jasadnya. Dikeringkan jasadnya kunaon? Waduk. Nah, bagian dia pas tadi kita meureun baseuhnya, waduk heula dikeringkeun, bari dicepeng luhurna, tos eta ge gentos ku anduk yang kering tadi. Gitu ya. Atau dengan kain yang kering boleh, asal tetap terjaga auratnya. Beres masnya dibakar, ini ada dikapaikan, di kain kapalan. Biasanya Ustaz, tapi kamu nggak sih gitu. Ada Jadi di pas terus dibakar terus dicairkan. Itu dipakai nanti yang dicangcutkan ya, itu silakan saja. Nanti kain kafan itu boleh digunting punten seperti celana dalam. Nah, boleh itu silakan. Tapi sebetulnya tidak pun tidak mengapa karena ketentuannya nanti ketika di kain kafan kan untuk laki-laki itu minimal 3 helai kain kafan. Nah, bagian ini mesti tertutup. Boleh dengan apa saja. Maksudnya boleh dengan kain kafannya langsung atau dengan kapas. Jadi kapas balik di kain kafan kan masih ditutup dengan kain. Kapasannya jika sudah rasa tinggal diangkat ke kainnya. Itu boleh. Atau lebih balik seperti tadi kainnya digunting dalam dibentuk seperti celana dalam. Itu juga silakan. Silakan, boleh. Asal ku kain kapan gitu. Tongah aja ngangge punten celana dalam merek swallow. Agar kan eta pakaiannya kan kena dicabut gitu ya. Jadi kalaupun mau dibentuk seperti itu silakan, tapi tetap dari kain kapan. Nah, saya dapat terkadang. Karena memang seringkali ada juga khususnya yang ibu-ibu itu, ada yang mengurus ketika mengkafani itu pakai punten pampers gitunya. Kalau memang dibutuhkan ya, dalam keadaan darurat seumpamanya keluar darah gitu ya, itu boleh digunakan. Tapi biasanya setelah seseorang meninggal dunia itu darah itu tidak akan terus mengalir. Makanya kalau keluar darah dari bagian kelamin itu tinggal ditutup saja dengan es dulu. Kata eureun diarira ku es batu ku. Tempel ge es batu tapi tong ditekan teuing. Nah itu pasti akan berhenti. Tangke kumaha nutupanana pas di kain kafan kan itu, atau di kafani. Tinggal seurang we kapasna di bagian itu yang keluar darah sebelumnya. Jadi itu di paper lalu tersampaikan daya kata tersanana. Kecuali tadi kalau memang darurat dibutuhkan, gitu. Cakap pertalasanana orang mengkafani. Baik. Maka Mas boleh cari, kamu boleh duduk dulu. Karena ini kan harus disiapkan dulu ya. Baik. Tapi tahu kamu mana ya? Tahu kabur. Nah, ini sifatnya boleh ya. Jadi tidak wajib. Ini nanti dibawa maksudnya agar tidak basah ke tempat di mana jasad itu akan ditutup dengan kain kafan.
Bade kangge ieu mangga, bade teu kitu sawios. Gitu nya. Orang gue ada lebar terus disiapkeun gitu. Lama sudah disana ke masjid terus di Kalian? zaman ayah karpet. Mohon. Masjid kenal sama gitu. Mohon. Terus iya ya kamu bosan. Nah, makanya tadi saya sampaikan untuk yang mengkafani dan memandikan baiknya tim yang berbeda. Jadi sudah disiapkan untuk mengkafani. Jadi beres kaibakan teh tinggal diangkat gitu ya. Tim berbeda. Nah, ayeuna mah aya tulang naon teh tulang asin. Kada bisa kita cucuk. Nah, baik. Ingat, kain kafan yang baik itu kata Nabi yang mencukupi. Artinya mesti disesuaikan dengan kondisi jenazah. Tidak boleh terlalu pendeknya, termasuk seluruh jasadnya mesti tertutup. Bagi laki-laki 3 helai kain kafan semuanya sama. Nah, bagi perempuan 2 helai kain kafan, lalu 3 helai lagi karena 5, 3 helai lagi, 1 dibentuk seperti kerudung, yang 1 lagi dibentuk seperti baju kurung, yang 1 lagi menutup bagian bawah sehingga dirok gitu ya. Nah, jadi bagi perempuan 5 kain kafan, yang 2 panjang lebarnya sama, yang 3 1 dalam bentuk kerudung, yang kedua di baju kurungan, lalu 1 lagi yaitu menutup bagian bawah. Ayeuna bagi jenazah laki-laki kita contoh mengkafani laki. Jadi 3 helai kain kafan. Kita bisa berapa meter? Perempuan itu Banyaknya. Maka ngagoleh heula ngukur heula ya Pak. Ieu mah jenazah alhamdulillah. Nah, jadi ukuran 150 belum maka benar kalau Bapak yang batasan. Di langkungan sajengkal di atas kepala atau lebih dari 1 jengkal, 2 jengkal kita sabias. jadi sejengkali sendiri. Nah, 1 jengkal. Nah, ya. Ya. Gunting. Iya, sudah siapkan. Mana gunting nak? Tapi praktek lama kecil saja. Hah? Karena diukur dulu pakai awi gitu. Oh, iya, weh. Atau digunting asal lebihkan 1 jengkal atau 2 jengkal di atas kepala ya. Iya, Langkungan sakit Pak. Langkungan sakit. Biasa kali kue bilik saya cahaya. kaki di kakinya dikandungin Iya mah ada di IW di kira-kira tadi kira-kira. Maksudnya kan kamu talinya. Nah, kamu abu di itu. Tak sakilah sekarang. Enggak. Guntingnya Gunting, kan kayak Pak biasa diambil. Tinggal lu mas kainnya. Nah, gitu ya. Nah, mungkin sami punten. Ini bagus kayaknya. Hah? Oh. Bapak tak guna itu. Nah, kopi itu tadi. Dengan tetap. Bantuan atau ambil siapa Pak Cici? Untuk nabi masuk ambil broadcastan. Ada Terserah saya. Kami tidak. Bapak begitu nah. Nah, pasti kata mau tali Pak. Cip dibuka itu lebarnya semua. Nah, cekat Pak. Dulu ya. Opat. Opat. Nah,
Kan ini mah biasa diangkut kayaknya pilih ayam mengantuk kan. Kurang tapi orang bilang Ya, ntar aku mas mainin kan diganti. Sok mangga. Spesial. Spesial eta mah Mas. Angga dicanak uih tesawios. Ya, baik. Mas cari gelar punten. Pada tengah wis pada setelah ini ada sempit. Nah, baik. Nah, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sebelum mengkapani, siapkan tali terlebih dahulu, simpan di atas tikar. Kalau pakai tikar. Kalau tidak pakai tikar ya tinggal disimpan saja. Nah, ini satu tali untuk mengikat bagian atas kepala. Pemikiran kantun disambung. Ini satu tali bagian tangan. sana sambung Kiraan panjang sih kenapa? biasanya sambung nyambung. Ayo we bagi gua lebar Pak. Dari mana praktek lah. Nah. Karena situ. Belah dikit sambungna gitu. Kata we. Nah, jadi kan itu. Nah, kata jadi. Jadi deh. Nah, mau atau disambung lahnya. Soki jadi Pak Punten. Sambil berjalan di pertalasan mana Bu? Dari persiapan. Pamitan ngir istri Mohon. nu kerudungna eta teh ukuranna Disesuaikan saja dengan asal menutup kepala dan leher. Jadi asal menutup kepala dan eta dipotong kaina Dipotong kain, contoh. segitigakeun kitu teh. mohon total ini kan tinggal digunting saja umpamanya segini lah. Nanti disegitigakan. Terus kalau baju kurung, nah ini contoh untuk perempuan ya, tinggal bolongin. dipotong di tengahnya saja. Nah ini di Iya, bolongan. iya. Ya. Oke, disimpan. Nah, ininya agak lebih atas. Pas jasad di bawah, tinggal bagian atasnya ditutupkan. Jelas ya Bu? Iya. Atas Mas ya? Warga jelajahnya mau masang talinya. Soalnya, nah ini mah cekap terpendek lah. Nah, kalau sudah siap talinya, baru kain. Bentar Pak. Yang kan. Oh, diamparkeun Pak. Aduh. Sampai turun. Ah ya di pareman itu. Sampai Oh iya, ada ininya. Nah ini kan ukurannya lebarnya tidak terlalu lebar, paling 90-nya. Ada yang 120, ada yang lebih lebar. Tinggal nanti disambung kalau tidak mencukupi. Nah kalau ini karena tidak bisa ini, dijinjak saja Pak Bu ya. Jadi tinggal disiasati. Ya adakan itu saja di si kaina. Ah, itu saja. Dan kan disimpan dijinjak punya. Oh iya iya. Nah dijinjak ini kan adakan dia. Kalau sana sama cakap gitu boleh. Mang Abdi mau cek up. Adakan di sekali. Adakan itu Pak. Nah, mohon. Iya. Jadi boleh dijinjak kalau memang si lebarnya tidak mencukupi. Lebih baik ya dijahit itu agar. Tapi sekarang itu ada yang memang lebarnya sampai 120 ya. Mengapa dijahit Pak? Oh iya ini kan nanti ini bisa disambung. Kan itu Pak ngajinjaknya. Nah, Opat gitu. mohon. Tilu. Jadi tinggal mulai kain kapan untuk laki-laki disiapkan di bawahnya sebelumnya apa tadi? Talinya, siapkanlah tali. Nah baru kapas itu ada kapas yang besar itu digulung, nah tinggal diamparkeun gitu ya. Nah kalau ini
tinggal ditaburi saja nanti. Nah, sebelum jasad dibawa untuk mengkafani, maka taburi dulu kain kafan dengan kapur. Kapur baru. Lalu setelah tadi disimpan kapasnya, dia mau dibuka lebar dari praktek. Jadi nanti kapas ya di dia pamit biasa pakai kapas gulung angin gitu ya. Nah, tinggal ditaburi dengan kapur barus. Jadi setelah dikapur barus yang tadi, ini pak yang serbuknya ya, yang tidak dipakaikan dengan air. Nah, kita turutin. Maka jenazahnya pada diangkat pada diangkat kalau yang digotong, sok digotong atau sekolahnya saya jangan sekolahnya. Sendiri aja nih. Oh, sekolahnya. Kerjanya gitu. Oh, ya. Baik, jangan aja ngomong aja. Baik, Ibu, Bapak. Nah, tadi tangan boleh seperti ini, ya. Boleh disedekapkan. Kalau disedekapkan yang kiri di bawah, yang kanan di atas. Dibalik. Nah, pami disedekapkan, ininya ditalikan. Ini ditali, lalu bagian kaki kan ini terbuka ya. Agar nanti tidak terbuka bagian jempol di talian. Mangga talian ayat. Iya tahu iya dipotong kan kita. Itu mau ambil. Iya tahu iya. Sikat, bentar, bantosan oh, bagi gua itu tuh. Maksudnya kan? Iya ya lah. Udah di sini. Mau ya, mau lah. Ini contoh tangan ya. Kalau mau dibeginikan, disedekapkan ininya ditalikan ya. Iya. Sabar saja. Si rupa si kabur. Tapi kalaupun tidak, kita ambil yang biasa dilakukan di masa Nabi Muhammad SAW. Tangannya tidak disedekapkan, jadi dibeginikan saja. Tinggal nanti bagian pas ikut itu nanti ditali di luar kain kafan. Tapi kalau bagian kaki, ini lebih baik ditalikan ya, iya nak. Maksudnya di talian. Nah ingat, ketika akan dikain kafani, jasad juga taburi dengan kapur barus, bedakan gitu ya. Boleh dicampur air sedikit sehingga nempel, atau tapi tabur itu ada yang di atas jasadnya. Simbolnya badan agung jadi kita. Ya taburi dengan kapur barus. Nah, bagian-bagian lekukan tubuh diberi kapas. Contoh bentuk pelangkakan pakai kapas. Bagian ketiak pakai kapas, tutupan tuh kapas. Nah kalau sudah bagian muka mau dikapasi semuanya silakan. Bagian matanya saja atau mulutnya juga silakan. Atau ditutup semuanya dengan kapas itu juga boleh. Itu Jelas ya, Pak? biasanya kan apa lubang hidung Ya, itu boleh silakan. Itu kan sambil ditutup kain ya, Ustaz? Kan? Iya. Jadi sebelum ditutup dengan kain, Ya, bagian muka biar langsung iya, nanti ditutup iya, di baru di kamasan heula. kan itu teh kan diangkat tadi itu kan ditutup aurat semuanya pakai kain Iya, gitu ya. oh. Itunya nggak dibuka dulu kan? Dibuka kainnya. Kainnya kan nggak ikut. Iya, maksudnya ini kan dalam keadaan sedang pakai kain penutup aurat. Iya, gitu. Ya. Nah, diangkat sekedik tutupan muka pas aurat. Nah, itu maksudnya. Baru diangkat kan Kain. kainnya. Jadi ini sudah tertutup dengan Kapas. kapas auratnya sehingga Oh, tidak iya. terlihat auratnya. Oh. Gitu. Nah, termasuk bagian mata, mulut pakai kapas silakan. Bagian hidung juga di kapasan maka.
Nah ya. Jadi kapas mah malahan mah simpul wartos kapungkur di tadi bulwasi ya. Sadayana pun di kapasan itu naon eta mah. Asal tadi ditaburi dulu dengan kapur. Nah, ayeuna mulai menutup jenazah dengan kain kapan. Tuh dia gitu teuing. Sok mangga. Kan praktek, mangga ku jamaah. Handap. Iya, balik ke Itu handap. yang kanan dulu, yang kanan dulu. Kanan. Ini yang pernah ada di betul, ini yang atas dulu Pak ini. Kita kurangkan dia tadi nak di jam tadi itu. Nah, gitulah Mas. Nah, udah. Geser terus. Ya, sok dulu kita. Semua nggak dulu. Pendek Pak ini. Harus disambung ini ya. Iya. Kemudian sebalik itu dibetol pas sampai dibetol. Yang belakangnya dibetol Pak. Ditarik. Nah, gitu. Nah, masukkan di sini. Bener kan yang terbatasan. Oh di cing ieu we cing kiat we. Sudah bisa. Awas angkat Mukana tami itu kan. mukana atau ditutupkan lah. Udah tadi. Pak Tatan bagian otot. Nah, gitu. Tarik gitunya. Oh, Nah, nah agak tarik gitu. tarik ya. Jadi ini Bu kainnya kurang lebar ketinggian 3 ini saja. Sok mangga ini di talian. Bagian Kasih kanan. Mas. Oh itu talian mati tadi. Betul kan? Pak? Nah, tapi talinya simpulnya di sebelah kanan, anggota sebelah Oh. kanan. Maka Pak tali Tidak talian bisa Pak. saya mau saya sok praktek enggak harus Oh, jadi talian harus ke kanan. kanan. Iya. Simpulnya di kanan. Ikat. Nah, talinya jangan simpul mati. Iya. Talinya. Tiga pita gitu. Nah, benar. Tapi cingkiat Pak nalikeun pertamanya Pak. Tapi Gara-gara ieu tarik tis-tisan. Patana punten peluhuran talian. Oh, tapi tong tarik deui. Ini talinya saya tahu namanya atau ditutup. Oh, itu tong kalau gitu pada tarik deui Ada saya. di kuburan. Kuburan dibuka deh itu teh sama pe. Nah, saya buka ini. Aman. Bentar, Patana. Punten ya Masnya. Pada rapi we contoh-contohnya. Itu talinya di pinggir di tengah maksud. Di pinggir sebelah kanan Pak. Oh. Iya lepatan iya. Sebelah kanan Pak. sama sambungan. Oh, tali simpulnya ya sebelah kiri pun tentu balik. Ya. Kan ngikatnya perasaan Maaf ya. ikatannya belakang. Jadi simpul talinya di sebelah kiri. Kan dicabutnya. Ya. Namun di sana sudah bunyi. Oh, di sebelah kiri. Iya. Bener tanda si tali kiri. Tarik dulu itu asal loe. Tangannya gitu. Formalitas lu. Ah, tong tarik teuing we asal ieu we. Kita karena ngapun. Orang asli nara tarik. Cuma ada palsu kayaknya jenazah. Ya melambung dia gunting terus. Kami terapi mah biasa diganti. Tapi teget terus aja. Mangga bade dipoto lah. Mas ayah di video. Nah, baik. Masuk di BR. Ini kondisi, punten Bapak pilih. Iya, keluar KTA aku Ibu. Ini kondisi sudah ditutup dengan kain kapan. Nah, ini tali simpulnya di sebelah Kiri. kiri ya. Iya. Nah, di sebelah kiri. Karena nanti pas dikuburkan sebetulnya boleh dibuka talinya juga boleh tidak. Kalaupun mau dibuka silakan. Maka untuk memudahkan membukanya, simpul talinya ada di sebelah badan
sebelah kiri. Karena nanti ketika dikuburkan, badan sebelah kanan ini dihadapkan ke arah kiblat. Makanya pertawasan lah, bayangan mas ditahan lah. Kalau maksudnya terus di Cibawat kemarin waktu pakai itu, jadi terus dibungkus dia teraya nanti boleh sana di Mekah, terus dibungkus terus dibungkus ini atau kemana? Ya wasiat, wasiat cuma lamun bungkus mungkin karena kali belum lagi disejitin jeung kain kapal. Kain ihram. Kain ihram itu tidak termasuk kain kafan. Dulu di masa Nabi ada salah seorang sahabat wafat ketika menunaikan ibadah haji, jatuh dari untanya. Nah, ketika itu Nabi memerintahkan agar sahabat ini ditutup dengan kain yang dia pakai pada saat haji, yaitu kain ihram. Tetapi ketika mengkafani tidak memakai kain tersebut. Jadi baiknya memang tetap hanya kain kafan, tetap pakai kain kafan saja. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Maka ya di penjelasan Kain kafan teh harus putih. harus putih. Karena memang perintahnya dalam hadis demikian. Jadi berwarna tidak berwarna atau alias putih. Dan kata Nabi yang baik itu yang mencukupi ya. Nah, tinggal nanti tadi kan kurang lebar ya. Tinggal nanti disambung. Jadi Udah itu secara panjang. kalau ke pedagang yang lebarnya segitu gitu. 120 sekarang ada yang panjangnya 120 atau 150, 580. Tergantung atau anak-anaknya. Ya. Tapi biasanya akhirnya atas saya 120 sampai 150. Kalaupun tidak, ini kan sebetulnya maksudnya Biar dijahit. mencukupi, tinggal nanti dijahit gitu. Dijahit. Nah, dijahitkan saja. Dijahit. Gitu. Ada lagi Bu? Ini kan kalau jenazahnya laki-laki, kalau Ya. jenazah kan perempuan kan dipakai kerudung tadi. Jadi Ya. dikerudungin ya teh sebelum di kapan atau bareng sama kapan? Ya. Jadi posisinya begini Bu. Kain yang pertama sama seperti tadi, Ya, betul. kain kedua sama, baru kain ketiga penutup kepala disimpan di atasnya. Kain di atas kain yang kedua. Iya. Terus maksudnya hanya dibagi 3 saja gitu. Iya. Jadi dari satu kain itu dibagi menjadi 3. Yang satu digunting jadi bentuk kerudung. Seperti inilah, seperti ini, tinggal nanti pas disimpan mayatnya, nah tinggal dikerudungkan gitu. Terus yang tengahnya itu baju kurung, sebetulnya boleh tidak dilubangi juga, langsung ditutupkan saja bagian tengah. Kalaupun mau dilubangi silakan simpan juga sama di atas helai kain kafan yang kedua. Nah, baru bagian bawah atau yang menutup dari mulai perut sampai ke kaki. Tangke pas badai mengkain kafani dikerudungkan dulu, baru baju kurung, baru bagian bawah, baru kain kafan yang pertama dan yang kedua yang di bawah. Kerudung teh kan disambung. Jadi Pakai- rumahnya kita Pakai ini contoh ya. Iya, ya apa nanya? Contoh ya. nggak apa-apa cuman Soalnya bisa pas praktek. Iya. Nah, begini. Pas prakteknya. Tinggal begini Bu. Ini kepala orang ya. Iya. Ya. Cikang kayak surat gambar ibu-ibu nggak boleh lilah. Nah nggak boleh. Nah begini Bu, gitu ya. Iya ditutupin kan dia. Masih ditutupin kan dia. Kaki ya Bu, ya. Dan nggak akan lepasnya. Mau apa kan ditutup ku tali. Dia nggak dapat. Karena di kerudungan si kaki ya, taknya bagian baju kurung, dilubangi bagian Iya. kepala ya. Nanti kan di bawah seperti ini Iya, tinggal iya, diangkat iya. sedikit, Iya. baru ditutup. Iya. Iya. Gitu ya. Jadi tinggal dikit gitu ya. Tegara dipanitikan. Cekap we seperos kieu. Pebros. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Ada lagi? Soalnya ada waktu itu pernah Masa ledak? praktek gitu. Keserap ini. Kan ayah anu nyenak panitik itu Maka boleh. boleh. Panitik itu biasanya mereka pakai ini pas menutup ini Bu. Tikar. Oh iya. Jadi tikar ini Panitikan. dipanitikan gitu. Oh. Jadi bukan kafani dipanitikan.
lebih ikat ku etana langsung gitu. Boleh. Tadi ikat ku talina langsung. Boleh silakan. Jadi bagian kerudung mana didampatkan ke handapna, Iya. itu akan terjaga, tidak akan terbuka. Ada lagi Bu? Cekap? Nah baik, kalau sudah cukup, ini kondisi sudah ditutup dengan kain kafan. Maka selanjutnya adalah mensolati jenazah. Apabila jenazahnya laki-laki, maka sholatnya sejajar dengan punten bagian kepala menghadap ke arah kiblat. Apabila munfarid, apabila berjamaah, maka imam yang sejajar dengan bagian kepala jenazah. Adapun makmum nanti mengikuti saf-safnya. Nah, bagaimana kalau jenazahnya adalah perempuan? Maka sejajar dengan bagian tengahnya anggota badan jenazah atau bagian perut. Ada kira-kira mana perut itu. Jadi bagian tengahnya itu ya. Nah, apabila munfarid sholat, maka dia sejajar dengan bagian perut atau bagian tengah. Apabila berjamaah, maka imamnya yang sejajar dengan bagian tengah atau anggota badan bagian tengah jenazah atau perut ya. Nah, adapun makmum nanti mengikuti saf-saf yang di belakang. Kalau kaifiatnya dengan 4 kali takbir, tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Bacaannya banyak ragam bacaan dalam sholat jenazah karena banyak hadis-hadis yang saya terkait dengan bacaan dalam sholat jenazah. Sholat nanti anak kirimkan filenya saja ya. Nah kalau sudah, baru kita menguburkan jenazah. Nah menguburkan jenazah sama posisinya anggota badan sebelah kanan ini dihadapkan ke arah kiblat. Tinggal nanti dimiringkan sakedik gitu nya. Dimiringkan sakedik. Boleh pakai bantalan dari tanah itu silakan. Nah setelah itu dibuka talinya, boleh silakan. Baru ditutup dengan papan sebelum diuruk. Kenapa dengan papan? Biasanya suka dibuka juga ini udah kayak gini di wajah. Boleh siap. Dicium. Bagusnya cukup dibuka tali saja, tidak perlu dibuka kain kafannya. Jadi tidak ada ketentuannya itu. Termasuk membuka tali kain kapan juga sebetulnya tidak ada ketentuan. Kalau aku sudah ditentukan Dan Tempel di pasir gitu dah. Ya, mangga. Di pasir gitu. Asal menghadap ke arah kiblat lah intinya. Jadi mau dimiringkan sedikit atau langsung nempel ke itu silakan. Berarti dalam kondisi begini udah dimiringkan aja udah bisa aja gitu. Udah, tapi agak miring aja dikit ya. Iya, agak Jangan miring ke miringnya kanan gitu. So posisi anggota badan sebelah kanan itu dihadapkan ke arah Kiblat. kiblat, gitu ya. Jadi Nah, dibuka juga nggak masalah. Ya, sebetulnya tidak dibuat yang masa cuma di kita. Satu dikaitkan dengan hal yang sifatnya tahayul. Iya. Mun teu dibuka bisa jadi pocong Mas Paimin. Gitu kan ya. Eta teh termasuk keyakinan syirik ya. Dan itu tidak ada di dalam ajaran Iya, suka diciumin juga hidungnya ke tanah ya. tidak ada ketentuannya. Jadi tidak harus dibuka itu ya. Jadi cukup talinya saja yang dibuka. Maksudnya itu pandangannya sifatnya hal yang agar memudahkan mempercepat proses pembusukan, karena kalau dibuka kan hewan-hewan yang ada dalam tanah itu mudah masuk. Itu saja itu. Tidak ada hal-hal yang lain apalagi berkaitan dengan hal-hal yang mistis gitu ya. Sehingga tali pocong bisa dipakai untuk mencari jodoh itu enggak. Bisa obat. Tapi ingat, ketika memasukkan jenazah, maka apa diangkat? Dia orang contohan. Nah, iya namanya jenazah. Pada dikubur. Ya, ya. Buat kesannya. Mangga. Gimana? Gua ada. Ada di luar mangga. Ketika memasukkan jenazah ke liang lahat, ada bacaannya apa bacaannya? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Maka diangkat rancot di. Oh. Ya, Pakai apa? Baik pala. kalau mangan diawas Pak, cari tanah teh keangkat Nah, sudah. Nanti diusahakan ketika memasukkan jasad ke dalam kubur itu dari sebelah sini, Pak.
Jadi yang dimasukkan kaki terlebih dahulu kalau memungkinkan. Karena di kita kan mayoritas tempat perkuburan itu agak sepi. Apalagi karena saking padatnya ya di tempat pemakaman umum umpamanya. Nah, biasanya dari depan langsung itu, dari depan langsung baik sebelah kanan atau sebelah kiri itu boleh silakan. Tapi diupayakan kalau bisa yang masuk duluan apa? Kaki. 2 orang di bawah, nah, yang lain memberikan jasad itu ke bawah sambil membaca tadi Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Jelas Pak? Beres tuh. Pas dikuburkan tidak ada upacara khusus, tidak ada. Karena yang ada di dalam Islam, Nabi Muhammad SAW apabila seseorang sudah wafat lalu dikuburkan, Nabi meminta yang hadir untuk mendoakan mayit. Apa doanya? Memintakan ampunan kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah, karena pada saat itu dia akan ditanya. Kita masuk membaca surat Al-Quran gimana? Kalau kan kayak hiji punten, apakah mesti ditalkini? Tidak. Ada orang yang masukkan ke kubur lalu dibacakan la ilaha illallah. Tidak ada contohnya. Terus nu diadanan teh di Kurang meter, ya bisa di lingkungan gitu kan. Kadang-kadang misalkan kurang kita di adanan oke, sok di adanan gitu kan. Kadang air minum pun Ustaz teh kalian komat gitu. Yang kedua, tidak ada sunnah mengadani mayit, tidak ada. Jadi kalau kita umat ada keluarga yang meninggal dunia, sebetulnya kita yang punya peran. Kita yang menentukan, bukan orang lain. Kita harusnya punya power lah istilahnya. Punten ia menganturkan pun nancek pun adi antara pisah gitu nya kelawar orang. Pokoknya di masa tata cara keyakinan pikir simpuring pokoknya gitu nya. Nah, kita dugikeun. Nah, biasanya sekali nyolobot ya teteh. Tapi pami urang tos ngadugikeun dalam kondisinya seperti itu nyakeun malah daripada kepala sehat. Itu kan dosa biasa lah. Pami kondisinya seperti yang pasti kita meyakini satu, tidak ada talqin bagi mayit, yang kedua tidak ada mengadani mayit, yang ketiga tidak ada ritual khusus termasuk tadi baca surah Al-Qadar dan surah-surah yang lainnya ketika menguburkan jenazah, tidak ada. Nabi hanya mengajak para sahabat yang kumpul ketika ikut penguburan, yaitu meminta mendoakan agar diampuni dosa-dosanya, karena pada saat itu dia sedang ditanya. Itu ada yang Kalau pakai itu aduk, Aduh, nah ini ya. Sudah sebagai tanda ya boleh, tapi jangan berlebihan, termasuk tidak boleh membangun kuburan. Kuburan itu kata Nabi, nah bagian atasnya itu mesti dilebihkan, seperti punukun muntaji tong datar, dimunculkan gitu. Dipunjungin gitu ya. punjungin kan namanya, salahnya. Jadi si tanah nanti katingal lah gitunya, kalau dilebihkan seperti punuk, nah di gunung. Nah sebetulnya seperti itu sudah cukup. Ya. Tapi di kita karena memang mayoritas di pemakaman umum, ya, mungkin agar kita tahu bahwa ini adalah kuburan keluarga kita, maka pakai padung. Boleh tidak boleh silakan, tapi jangan seperti itu. Di tembok dibangun jadi supaya halaman gitu kan. Padung kayu mah cekap lah, asal tong padung nama teh. Marmer. Sampai ciptakan di tempat jenazah mah. Cekap lah tulisan, cekap gitunya tulisan kami yang maksudnya sebagai tanda bahwa ini kuburan saudara saya, maka kasih tanda saja nama lah cekap. jadi boleh Boleh namanya. Boleh ya pakai namanya. Secara hukum memang saya di kalangan para ulama memang ada ikhtilaf, tapi kalau tujuannya tadi memberi tanda karena memang tempat pemakaman umum, ya, satu itulah ada kedaruratan ya, maka boleh-boleh saja. Asal tadi tidak dibangun di tembok dan seterusnya. Itu cukup padung itu sebagai tanda saja. Ya, boleh dikasih nama hanya sebatas untuk menandai. Tujuannya karena memang di tempat pemakaman umum. Misalnya tanah itu diratakan di gimana maksudnya jadi Tanah itu yang rata Pak. Jadi diluhurkan sedikit gitu. Ya, sih kalau muntah sih.
Jadi maksudnya teu rata dengan tanah tapi ini nya kumaha teh kuburan itu tanah teh tanah luas tadi. Makanya umumnya gitu, jadi nah gua baru gitu kan. Aha. Sama kata teh memang Ada hadisnya justru memang bagian dari perintah Nabi. Jadi teu diratakeun seperti itu. Tapi dileuwihkeun sakedik sapertos kuno unta. saat sidik kan jadi nganu ke pasien batu hiji jadi pas asa eta nama syaratna gitu kan. Untuk ayah hadisnya, jadi di Nabi memang diperintahkan dilebihkan sedikit. Nanti saya sampaikan hadisnya ya. Di makalah itu ada di halaman 11. Terus didulukan makalahnya aja. Oh, aja. Ada di halaman 11 halaman terakhir. Suku gana, maksudnya de sadayana itu gitu. Kita maksudnya si tanah teh tong rata sama sekali gitu. Nah, kan supaya air cair itu mau ngegebrok itu teh. Ya di atasnya kalau ukurannya Kalau udah lama rata nggak apa-apa gitu. Kalau memang kalau udah bisnya pas baru 2 tahun rata atau harus begitu juga harus. jadi diarkanlah diperbaiki saja di Oh, iya. inilah. Maksudnya khawatir tadi apa kalau kaitan dengan sisi keilmuan mungkin air dan lain sebagainya. Jadi tanah itu jadi padat kan itu ngikut ke tanah. Kalau misalkan diratakan kan boleh gitu. Dan itu ada hadisnya dari Nabi memang tidak diratakan sama sekali, maksudnya di leuwihkan si tanah teh Selama sakit ini kan begitu ya. Lebih. ke atasnya apa gue ya? Iya, Ya, sehingga punuk tanah gitu ya. sebagai tanda oh ini makam gitu digituin gitu kan. Ya intinya hanya tanah saja yang tadi diuruk itu dilebihkan sedikit, tidak boleh dibangun Di tembok. ketika yang di tembok gitu maksud nama. Jadi tanah mah dilebihkan luhurna gitu, terata sama sekali gitu. Tinggal di pemakaman baki kan Baki, kan. iya. Nah, semuanya ayat gitu-gitu nanya. Ada lagi pertanyaan cekap? Eta maksudnya Jika hal Atau apa sih satu bukan kerja itu ulama? mas kabobohan. Kabobohan. itu kemarin di Sinaraka. Gitu Jadi, sih. sebenarnya tadi caliknya Pak. Ukuran teh di 2 kali itu jadi tah. Kita ramana ngambil deun pas digali deui tah. Terus si tanah teh si tangkolang teh diangkat tah. Dikumpulkeun tah.